Assalamualaikum. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, beberapa pertanyaan lebih jelasnya. Yang pertama itu, apakah boleh kita menyebutkan nama seseorang untuk menjadi jodoh kita sendiri di dalam doa atau di dalam sholat kita sendiri? Dan yang kedua itu, kenapa Rasulullah diutus menjadi Rasul padahal Rasulullah itu tidak bisa menulis dan tidak membaca? Mohon dijawab Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin butuh waktu, jadi kita cukupkan pertanyaan ini sebagai pertanyaan terakhir, insya Allah untuk episode kali ini. Yang pertama tadi mengenai doa, yang mana di dalam doa tersebut kita menyebut nama orang yang kita harapkan menjadi jodoh kita. Nah, tadi pertanyaannya di luar ataupun di dalam sholat, di saat berdoa bebas ataupun di saat di dalam sholat berdoa di dalam sholat. Kalau di luar sholat aman, bebas, mau sebut tidak sebut silahkan, selagi halal. Selagi halal, jangan doa misalnya yang laki-laki ini mendoakan istri tetangganya jadi istrinya, tidak boleh seperti itu ya. Tapi kalau perempuan berdoa suami orang jadi istrinya, jadi suaminya, suami orang jadi suaminya, masih halal kan? Masih halal karena poligami itu pada dasarnya halal. Tapi doanya dengan tulus, doanya tulus, betul-betul atas dasar cinta dan dengan penuh kepasrahan kepada Allah. Tetap Allah yang menentukan. Kita dibebaskan berdoa selagi halal. Dan jangan takut-takut. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Jangan misalnya berdoa, ya Allah, saya minta uang mana-mana 1 juta, dedek luwe-luwe. Nah, itu tidak sopan seperti itu. Dedek luwe-luwe. Emang Allah itu terbatas gitu ininya. Saldonya kan tidak. 1 M, kadang-kadang orang berdoa 1 M, terus astagfirullahaladzim. Kayaknya lebay ini ya Allah. Kurangi dah karena tindak kebagian umat hambamu yang lain. Tidak boleh seperti itu. Minta. Selagi mungkin terjadi dan tidak melampaui batas, tidak melampaui apa yang sudah digariskan oleh Allah. Misalnya, ya Allah jadikanlah saya nabi. Tidak boleh seperti itu. Karena sudah ada batasnya itu. Tapi kalau berikan, jadikan fulan sebagai jodoh saya, ya. Jadikan si fulan sebagai jodoh saya. Siapapun mau disebut namanya silakan. Nanti Allah yang akan menjawab sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan menurut kebijaksanaan dan hikmah yang hanya Allah yang menggenggamnya. Selebihnya kita tawakal. Adapun di dalam sholat, nah ini ada perbedaan ulama. Singkatnya begini, ada ulama yang mengatakan di dalam sholat itu tidak boleh kita berdoa kecuali, kalaupun kita berdoa di luar bacaan sholat boleh, tapi doa-doa yang tertera di dalam Al-Quran boleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana apa gitu. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, itu boleh. Selain itu tidak boleh. Itu ada ulama berpendapat demikian. Ada pendapat yang kedua mengatakan boleh berdoa bebas walaupun tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi niat doanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Misalnya berikanlah semangat untuk taat kepadamu, jadikanlah hambamu ini bersyukur, ya. Tidak boleh minta yang sifatnya duniawi gitu, minta uang sebanyak-banyaknya, minta rumah atau apa gitu, ya. Apalagi minta istri 2 sampai 4 ya Allah dalam sholat, itu tidak boleh menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dan ini juga sebetulnya pendapat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh. Mau dunia, akhirat, mau ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, silahkan. Yang penting pantas untuk didoakan dan tentunya menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Jadi minta apa saja. Nah, di dalam permintaan ini namanya minta apa saja, terkadang kita memintakan untuk orang tua atau untuk guru kita atau apa, lalu kita sebut namanya. Nah, itu tidak masalah. Para ulama kita dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, sebagian dari mazhab Maliki membolehkan.
Tetapi kalau mau ambil aman, ya fokuskan doa-doa seperti itu di luar sholat saja. Nanti salah-salah bahasanya juga atau gimana kan repot juga kan begitu. Jadi hal-hal seperti itu di luar sholat saja, ya di luar sholat, tengah malam, sholat hajat, habis sholat angkat tangan, minta apa saja. Dalam sholat, terutama sholat 5 waktu, fokus bacaan sholatnya dan doa-doa tambahan dari Al-Quran, dari hadis yang diajarkan oleh Nabi, misalnya sebelum salam kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, dan doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya sekarang? Mungkin penting juga dalilnya. Dalilnya ketika Nabi mengajarkan doa-doa tahiyat, doa-doa dalam sholat, itu Nabi sendiri di ujung hadis ketika Nabi menyuruh kita berdoa dengan doa-doa yang beliau contohkan, beliau mengakhiri saran beliau itu adalah faliyad'u ma syaa minad du'a atau ma ahab. Setelah membaca ini, kata Nabi, Nabi ajarkan tahiyat kan, Nabi ajarkan apa, Nabi ajarkan. Lalu Nabi mengatakan, nah setelah ini silahkan dia berdoa apa saja yang dia mau. Itu ada dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maka dari sana kemudian para ulama kita memfatwakan boleh berdoa dengan apa saja dalam salat. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul padahal beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Nah, itu subhanallah, yang namanya Nabi dan Rasul itu visi dan misinya apa dulu? Visi dan misinya apa dulu? Visi misinya adalah memberi hidayah yang paripurna kepada umat manusia ini. Bagaimana dekat kepada Allah, bagaimana selamat di dunia dan di akhirat, bagaimana menebarkan rahmat, bagaimana beliau itu diutus sebagai penyempurna akhlakul karimah, ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Jadi ada visi-visi prioritas Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Nah, visi-visi prioritas itu adalah lebih cenderung kepada persoalan budi pekerti, ya, akhlakul karimah, bagaimana kita berperilaku, menebarkan kasih sayang, kedamaian, dan seterusnya. Bukan semata-mata soal membaca dan menulis. Walaupun menuntut ilmu adalah kewajiban, ya, tetapi Rasulullah SAW salah satu kemukjizatan luar biasanya beliau, karena yang namanya Nabi ini punya mukjizat. Mukjizatnya Nabi SAW kan yang namanya ilmu itu identik membaca dan menulis. Itu baru dikatakan orang alim atau orang pintar. Nah, justru kemukjizatannya Rasulullah SAW sebagai bukti bahwa beliau, namanya mukjizatnya apa? Mukjizatnya adalah sesuatu kejadian yang di luar kebiasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebagai untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar Nabi loh. Itu. Ini tanda kenabiannya. Itu namanya mukjizat. Nah, justru untuk menunjukkan kenabian dan kerasulan beliau adalah ditunjukkan oleh Allah. Ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis seperti kalian, wahai orang-orang Arab ketika itu, atau umat manusia, tetapi kecerdasan dan keilmuannya jauh melampaui semua ilmu-ilmu kalian. Dan itu sebuah kemukjizatan. Apalagi Al-Quranul Karim diturunkan kepada beliau, lalu beliau menyampaikan. Nah, kalau beliau itu adalah orang yang sebagaimana orang-orang Arab ketika itu yang gemar bersyair, gemar berpuisi, berpantun, beradu puisi dan lain sebagainya, membaca dan menulis, maka orang akan mudah mengatakan ketika Nabi menyampaikan Quran lalu mengatakan ini dari Allah, orang tidak percaya, ini kamu yang karang. Sederhananya begitu. Tapi semua orang tahu ini orang nggak bisa bicara, nggak kayak kami lah. Kalau kami kan suka itu berpuisi, menulis puisi, mengarang pantun, lalu beradu. Ini Muhammad ini nggak begitu, dia nggak begitu, dia nggak, bukan bagiannya itu. Semua orang tahu. Tiba-tiba menyampaikan Al-Quran, kalam yang begitu indah, mempesona sampai membuat semuanya menganga dan terkagum-kagum. Nah, itu kan semakin memudahkan bahwa
beliau ini ini benar-benar dari langit, dari wahyu sebagaimana pernyataannya. Karena nggak mungkin dia yang karang. Nggak mungkin dia yang karang karena dia setahu kami adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Memang ada pendapat mengatakan bahwa beliau sesungguhnya bisa membaca dan bisa menulis. Tetapi hanya saja tidak melakukannya sebagaimana orang-orang Arab. Tidak mempraktikkannya, tidak menjadi orang yang aktif di situlah. Contoh, ada orang menguasai ilmu pertanian, tapi bukan petani. Kan banyak seperti itu. Dia bukan petani, tapi sangat menguasai ilmu pertanian. Nah, seperti itulah lebih kurang. Beliau itu sebenarnya bisa membaca, tahu dia. Karena dalam beberapa riwayat beliau mengajarkan para sahabat bagaimana menulis Ra, bagaimana menulis Al-Quran. Dulu juga waktu masih muda beliau kan berdagang, masa nggak bisa menghitung dan jadi bisa sebetulnya. Cuma bukan pelaku hal tersebut secara aktif sebagaimana umumnya orang-orang Arab ketika itu. Ya, tidak berprofesi sebagai penyair atau apalah gitu. Tapi kalau sebatas bisa. Makanya ada seorang ulama namanya Syekh Yaqub Farraj, seorang ulama sufi di Mesir. Beliau mengatakan an-nabi ummi ay la yumaris al-qira'ah wal kitabah wa laysa la yujidul qira'ah wal kitabah. Jadi nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak membaca dan tidak menulis, itu maksudnya tidak melakukannya, tidak menjadi pelakunya. Hanya saja tapi bisa. Kalau bisa tapi tidak sehari-hari membaca dan menulis sebagaimana umumnya orang-orang Arab ketika itu. Makanya ketika turun Al-Quran, Iqra, kata malaikat Jibril, bacalah. Itu Nabi mengatakan ma ana biqari, dalam riwayat lain ma aqra. Ya, ada riwayat lain malladzi aqra. Semua riwayat-riwayat itu memberikan sinyal bahwa Nabi sesungguhnya bisa membaca. Hanya saja Nabi bertanya, apa yang aku baca wahai Jibril? Apa yang aku baca? Tidak ada buku, tidak ada apa-apa. Apa yang kamu suruh saya baca? Kamu suruh saya baca apa? Lalu dijawablah, dibalaslah oleh malaikat Jibril, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ala kulli hal, apapun dia, itu bukan menjadi sifat kekurangan bagi Rasulullah SAW. Ya, justru menjadi sifat kelebihan, karena dengan tidak bisa atau tidak membaca dan menulisnya beliau, tetapi keilmuan beliau, kecerdasan beliau mampu melampaui semua yang ada di alam semesta ini. Dan ada seorang ulama, saya tutup dengan ungkapan Imam Al-Busiri. Beliau mengatakan, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Beliau Imam Al-Busiri memuji Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau di antara kemuliaanmu, di antara sebagian kemuliaanmu adalah apa yang ada di dunia dan di akhirat ini. Hanya sebagian dari kemuliaanmu itu. Wa min ulumika, dan sebagian daripada ilmu-ilmumu ya Rasulullah, ilmu lawhi wal qalami, adalah semua yang tertera dalam Lauhul Mahfuz dan yang pernah diukir oleh kalamnya Allah. Artinya apa? Terlepas mau baca bisa, tapi keilmuan beliau ini sungguh-sungguh di atas segala-galanya, karena dengan sebab beliaulah segala-galanya ini menjadi tercipta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.